ini kalian sudah siap untuk memulai pembelajaran hari ini? Siap sekali. Baik, anak-anak, hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa nih yang memimpin doa? Saya. Siapa ayo? Gaza, Mari, silakan. Oke teman-teman, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih ya Wali. Ya Ibu. Baik, hari ini kita akan belajar dalam satu kelas yang mana dinamakan kelas rangkap dengan model paralel ya. Dan di sini Ibu akan sudah menggabungkan dua kelas. Di sini untuk anak kelas 3 dan di sini untuk anak kelas 4. Dan dengan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial di kelas 3 dan bahasa Indonesia di kelas 4. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan absen dulu ya. Yang tidak hadir, yang hadir. Oke, untuk anak kelas 4, Rizky, Hadir Ibu. Sadia, Ibu. Rahmat. Hadir Bu. Oke. Dan untuk anak kelas 3, Nisa, Hadir Ibu. Rian, Hadir Bu. Wari. Hadir Ibu. Oke, hadir semua ya. Ya Bu. Ya, Rajin. untuk hari ini Ibu akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya nanti setelah Ibu menjelaskan materi, Ibu akan membagikan lembar kerja yang akan kalian kerjakan secara individu ya. Oke, Ya, baik Ibu. tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, setelah Ibu akan memberikan lembar kerja LKPD, Ibu kalian dapat menyebutkan jenis-jenis hewan, menjelaskan ciri-ciri hewan dan mengelompokkan hewan berdasarkan habitatnya. Yang kedua, setelah membaca contoh teks murid, mampu mengidentifikasi isi teks deskripsi tentang hewan, menjelaskan ciri-ciri teks deskripsi sederhana, dan menyusun kalimat deskripsi tentang hewan. Oke, itu merupakan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Ya Ibu. Oke, di sini kayaknya kalian sudah lemas ya. Ibu akan memberikan ice breaking dulu ya. Boleh berdiri? Betul nggak Bu? Ice breaking kita hari ini yaitu tepuk semangat Dang Dingdong. Jangan Bu. Gimana itu Bu ya? Jadi ice breakingnya tepuk semangat, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Belum. Bisa. Ibu, Lagi ya. Sekali lagi. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Lagi Bu. Oke, ini Ibu akan sudah. Di sini Ibu akan menjelaskan dulu materi untuk anak kelas 3 ya. Kalian apakah memiliki hewan di rumah? Punya Kucing berapa sih kakinya? Ada berapa? 4 ekor.
Mana ibu? Apa? Ibu. Monyet. Ini Sapi. kucing. Kucing. Nah, untuk yang di air ada ini tahu nggak? Paus. Paus. Yang bentuk bintang ini apa? Bintang Laut. Lapi-lapi. Dan untuk yang udara, ini ada hewan apa? Oke. Bagus. Oke, selanjutnya Ibu akan membagikan lembar kerja KPD ya. Ya Allah. Baik, untuk angkatan 4, Ibu akan menjelaskan tentang tes deskripsi. Oke, pengertiannya yaitu tes deskripsi adalah teks yang berisi gambaran suatu objek atau suatu keadaan sejelas-jelasnya dengan melihat kesan indera. Tes deskripsi bertujuan agar pembaca seolah-olah bisa merasakan baik secara fisik maupun secara emosi langsung dengan apa yang dijelaskan dalam teks. Oke, selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD. Dikerjakan ya. Mana lembar tiga sudah siap selesai? Sudah Ibu ini dikerjakannya aku jadi Boleh. Soalnya jawabannya bisa panjang Bu. Bagus. dia tadi nyontek ya. Boleh ya, jangan dikiri ya. Mereka kasih cantikkan tadi. Apa yang susah nih? Ini Bu Ji. Yang besar. Apa yang susah? Jimmy. Oke, ambil ya. Kelas 3 Ibu tunjuk saya rendah. Ujung gini. Apakah ada kelas 4 sudah? Sudah Ibu. Mengenal hewan berdasarkan gambar. Tuliskan 3-4 kalimat sederhana tentang hewan yang diamati. Paus adalah hewan yang hidup di air. Paus memiliki tubuh yang besar dan sirip untuk berenang. Paus bernapas menggunakan paru-paru dan sering muncul ke permukaan air. Paus termasuk hewan mamalia yang menyusui anaknya. Makasih Marlinda. Ya Ibu. Oke, ada kelas 4. Siapa nih mau Dah, ini. Jimmy cemen banget. Oke, silakan. Silakan baca teks. Jadi ini ada gambar 3 hewan, yaitu ada hewan paus, burung, dan kuda. Kalau paus itu hidupnya di air, kalau burung itu di udara, kalau kuda di darat. Terus perbedaannya itu paus itu memiliki sirip dan bisa berenang, kalau burung itu punya sayap dan bisa terbang, dan kuda memiliki 4 kaki dan bisa berlari sangat kencang. Oke. Tepuk tangan. Wah, keren sekali. Oke,
Oke, terima kasih Rizky. Baik, kita ulang ya untuk penjelasannya. Di sini sudah ada Ibu berikan gambar paus, burung, dan kuda. Nah, tadi Merlinda sudah menjelaskan yang mana paus adalah hewan yang hidup di air dan paus memiliki tubuh yang besar dan sirip untuk berenang. Paus bernapas menggunakan paru-paru dan sering muncul di permukaan air. Dan paus merupakan hewan mamalia yang menyukai anaknya. Oke, untuk anak kelas 4, di sini Ibu akan menjelaskan ulang, yaitu mengenal hewan berdasarkan deskripsinya. Di sini ada kuda, burung, dan paus. Yaitu paus hidup di dalam air, burung di udara, dan kuda di darat. Terus ciri-cirinya dari hewan tersebut, paus hidup di air, memiliki sirip dan berenang. Burung memiliki sayap dan bulu sehingga dapat terbang di udara. Kuda memiliki 4 kaki dan hidup di darat untuk berlari. Oke, itu saja. Nah, baik, selanjutnya kita beri kesimpulan untuk materi hari ini. Jadi kesimpulannya, hewan dapat dikelompokkan berdasarkan habitatnya seperti di darat, di air, dan di udara. Hewan apa aja sih yang ada di darat tadi? Kuda, kucing, anjing, ayam, babi, sapi. Apa lagi? Yang berkaki empat. Kerbau. Musang. Sapi makanannya apa sih? Kalau cicak itu hidupnya di mana? Di Wah, pintar-pintar ya anak ibu ini. Untuk yang di air ada apa aja? Putri Duyung. Ada lobster. Itu bentuknya kayak mana sih? Kayak bintang di langit. Kan bintang. Terus untuk yang di udara, ada yang tahu nggak? Burung. Capung, oke. Kelelawar. Oke, baik. Nah, itu tadi pembelajaran untuk di anak kelas 3 ya. Selanjutnya untuk anak kelas 4. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Nur Hasanah, menjelaskan ciri-ciri dan cara hidup yang berbeda sesuai tempat tinggalnya. Dan kalian diminta untuk menuliskan teks deskripsi di mana deskripsi yang isinya ciri-ciri hewan dan habitatnya secara rinci. Gimana? Sudah paham tak anak kelas 4? Paham, Bu, paham. Bagus. Ya, untuk hari ini apakah kalian dapat semoga kalian dapat memahami materi untuk hari ini. Dan siapa yang mau memimpin doa untuk penutup